Salam Menit Katekese. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekese. Kali ini kita akan sedikit melihat ringkasan wejangan Paus Fransiskus dalam Simposium Teologi Internasional tentang Imamat 17 Februari 2022 tentang 4 pilar kehidupan imamat. Bapak Paus berefleksi apa artinya merenungkan wajah sang gembala yang baik, apa yang harus dibagikan mengenai kehidupan imamat dewasa ini. Ia melihat bahwa hal terbaik adalah berbicara tentang kesaksian yang telah dia terima dari begitu banyak imam selama bertahun-tahun. Apa yang sekarang Bapak Suci tawarkan adalah buah dari pemikirannya tentang mereka, serta pengakuan dan penghargaan Bapak Suci atas apa yang menjadi keistimewaan mereka, serta memberi mereka kekuatan, sukacita dan harapan yang luar biasa dalam misi pastoral mereka. Bapak Paus berbicara tentang saudara para imam yang telah kehilangan nyala api cinta pertama mereka dan pelayanan mereka menjadi mandul, mengulang-ulang dan tidak berarti. Paus sendiri telah melewati berbagai waktu dan situasi, kesulitan dan kehancuran. Bapak Paus berharap agar para imam dewasa ini dimanapun mereka berada dapat mengalami kedamaian dan kesuburan yang menjadi kehendak roh. Paus merasa bahwa Yesus sekali lagi mengundang kita untuk bertolak ke tempat yang dalam. Ia adalah Tuhan atas sejarah, dan dengan bimbingannya kita dapat membedakan arah yang harus diambil. Tantangan-tantangan yang ada mempengaruhi kehidupan para imam. Banyak pertanyaan yang harus dihadapi dan banyak godaan yang muncul. Paus yakin bahwa keempat bentuk kedekatan yang dia tawarkan dapat membantu para imam dengan cara yang praktis, nyata, dan penuh harapan untuk menghidupkan kembali karunia dan buah yang pernah dijanjikan kepada kita. Yang pertama, kedekatan dengan Allah. Seorang imam dipanggil terutama untuk memupuk kedekatan dengan Allah, keintiman dengan Allah ini, dan dari hubungan ini ia akan dapat menarik seluruh kekuatan yang dibutuhkan untuk pelayanannya. Tanpa hubungan yang berarti dengan Allah, pelayanan seorang imam tidak akan membuahkan hasil. Banyak krisis imamat justru berasal dari kehidupan doa yang buruk, kurangnya keintiman dengan Tuhan, mengurungkan kehidupan rohani menjadi praktik keagamaan belaka. Kedekatan dengan Allah memungkinkan imam untuk menjamah luka di hati. Doa yang laksana api membangkitkan kehidupan imamat kita. Kedekatan dengan Allah akan mempersiapkan imam kepada jenis kedekatan lain, yaitu kedekatan dengan umat Allah. Kedua, kedekatan dengan uskup. Kedekatan dengan uskup dapat terpancar lewat ketaatan. Ketaatan bukanlah atribut disiplin tetapi tanda terdalam dari ikatan yang menyatukan kita dalam persekutuan. Taat berarti belajar bagaimana mendengarkan, mengingat bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kehendak Allah yang harus dipahami hanya melalui penegasan. Ketaatan adalah mendengarkan dengan penuh perhatian kehendak Allah yang dilihat secara tepat dalam suatu ikatan, suatu hubungan dengan sesama. Untuk mempertahankan ikatan seorang imam dengan gereja partikularnya, dengan tarekat di mana ia berasal, dan dengan uskupnya, kehidupan imamat harus dapat dipercaya dan pasti. Ketaatan adalah keputusan dasariah untuk menerima apa yang diminta dari kita dan untuk melakukannya sebagai tanda nyata sakramen keselamatan semesta, yaitu gereja. Ketaatan juga bisa berupa tukar pendapat, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan beberapa kasus ketegangan. 3. Kedekatan dengan sesama imam. Justru atas dasar persekutuan dengan uskup itulah bentuk kedekatan dengan sesama imam muncul, kedekatan persaudaraan. Persaudaraan berarti memilih dengan sengaja untuk mengejar kekudusan bersama-sama dengan sesama dan bukan berkat diri sendiri. Tanda-tanda persaudaraan adalah tanda-tanda kasih. Lawan dari kesabaran adalah ketidakpedulian, jarak yang kita buat dengan sesama agar tidak ikut campur dalam kehidupan mereka. Guna merasa menjadi bagian dari komunitas atau kelompok, tidak perlu memakai topeng untuk membuat diri kita lebih menarik bagi orang lain.
Kasih persaudaraan tidak memaksakan caranya sendiri atau takluk pada kemarahan atau kebencian. Kita semua tahu betapa sulitnya hidup dalam komunitas bersama mereka yang telah kita pilih untuk disebut saudara dan saudari kita. Kasih persaudaraan bagi para imam tidak dapat dibatasi pada kelompok kecil, tetapi diungkapkan dalam kasih pastoral yang mengilhami kita untuk menghayati kasih itu secara nyata sebagai misi. Ketika persaudaraan imamat berkembang dan ikatan persahabatan sejati ada, mengalami kehidupan selibat dengan semakin tenang menjadi mungkin. Keempat, kedekatan dengan umat. Dewasa ini terlibat erat dalam kehidupan nyata umat. Hidup berdampingan dengan mereka tanpa rute pelarian adalah penting. Kedekatan dengan umat Allah suatu kedekatan yang diperkaya oleh bentuk-bentuk kedekatan yang lain itu, mengundang dan memang menuntut agar kita meneladan gaya Tuhan. Gaya itu adalah gaya kedekatan, kasih sayang dan kelembutan, di mana kita bertindak bukan sebagai hakim, tetapi sebagai orang Samaria yang baik, yang mengenali luka-luka umat kita, penderitaan mereka yang membisu, penyangkalan diri dan pengorbanan yang dilakukan oleh begitu banyak ayah dan ibu untuk mendukung keluarga mereka. Paus ingin menghubungkan kedekatan dengan umat Allah ini dengan kedekatan dengan Allah, karena doa seorang gembala dipupuk dan menjelma di hati umat Allah. Keempat bentuk kedekatan tersebut merupakan latihan yang baik untuk bermain di lapangan terbuka, di mana imam dipanggil untuk hadir tanpa rasa takut dan kaku, tanpa mengurangi dan memiskinkan misinya. Dan akhirnya, Bapak Paus berharap semoga Kristus mengunjungi para imamnya dalam doa mereka, dalam para uskup mereka, dalam saudara-saudara mereka sesama imam, dan dalam umat Allah. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih ringkasan wejangan Paus Fransiskus dalam Simposium Teologi Internasional tentang Imamat. Shalom.